rahmat itu di Quran dan juga dalam hadis setidaknya punya 3 makna utama. Ada 3 makna. 1, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Saya ulang, solusi dari berbagai macam persoalan hidup. Itu diantaranya ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 157. Nah, munculnya ayat 157 ini ada keterkaitan dengan 155 dan 156. Persoalannya di 155, sabarnya 156, solusinya 157. 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sabarnya 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ya. Baik. Rahmat yang pertama, solusi dari berbagai macam persoalan kehidupan, baik kegelisahan. Jangan dikira yang hadir di sini tenang semua. Ini walaupun wajahnya kelihatan senyum-senyum, hatinya ada yang gundah. Ada yang baru ditolak saat mau lamaran, mungkin kan? Lamar kerja maksudnya. Ya? Ada yang mungkin sedang kesulitan di rumah tangga, pengen dapat ketenangan, khauf. Gak bisa dihindari. Tadi aja kan udah lihat-lihat jam nih, Ustaz datang nggak gitu kan? Padahal saya secepat mungkin bisa ke sini tuh. Ya nggak singgah di rumah. Cuman ke kantor ganti pakaian langsung ke sini. Hampir nggak tidur saya semalam itu. Alhamdulillah. Ya, tapi kan yang khawatir Anda. Wal ju' kan ada yang lapar. Awal-awal dari subuh ke sini sarapan aja belum kan? Lihat-lihat yang jualan nggak depan kan? Itu nggak apa-apa. Wa naqsim minal amwal. Ada yang mungkin baru kena musibah di kantor. Proyek misalnya, ada yang nggak lulus. Ada utang belum dilunasi, cicilan masih nyari solusi. Ada yang demikian. Wal anfus, ada yang sakit, mungkin kerabatnya datang supaya cari wasilah. Allah kabulkan doanya. Ada yang ngejar ustadz supaya minta didoakan. Ada. Wat thamarat, itu kalau buka mushaf diartikan buah-buahan. Itu sebetulnya bahasa kiasan. Cara bacanya, memahaminya dengan balaghah. Kalau baca terjemah nanti kurang nyambung. Kalau buah-buahan berarti yang diuji cuma tukang buah. Kang sayur tidak, ya. Itu cara bacanya pakai ilmu balaghah, pakai majaz. Maksudnya apa? Kalau buah itu kan didapatkan, dipanen saat mulai pertama kali merawat benih kan, nanam, dijaga dari hama. Tiba-tiba besoknya mau dipanen, malam-malam diambil orang. Antum yang ikut tender, kualifikasi antum yang jelas, tapi pengumuman orang lain yang ngambil. Itu maksudnya. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu setelah dia berusaha keras mendapatinya. Harusnya dia kok yang dapat orang. Saya mau tanya pada Anda, biasanya kalau situasi begitu pelariannya kemana? Tuh. Ya, dan cari yang paling kuat kan. Doa itu kan yang bisa memberi solusi kan. Doa itu kan minta. Nggak mungkin minta pada yang diduga nggak bisa ngasih. Dan puncak pemberian itu pada Sang Maha Pemberi, yaitu Allah, Wahhab, pemberi tanpa batas. Nah, Allah memberikan tempat-tempat spesial yang kalau minta hati lebih khusyuk. Beda antara minta di kendaraan di rumah dengan di tempat ini. Tempatnya lebih tenang, saat masuk saja suaranya sudah lain, aura sudah beda. Apa nama tempatnya? Masjid. Makanya Bapak Ibu masuk masjid ini rasanya sudah lain. Dengan rumah sendiri tenang mana dengan masuk masjid? Masjid. Masuk rumah semewah-mewahnya, tenangnya nggak sama dengan masuk masjid. Begitu dibuka tenang gitu. Insya Allah. Baru masuk kalau punya masalah kadang-kadang sudah terasa dalam. Nangis kan sholat 2 rakaat, nyender ke tembok, tidur aja. Ya, tenang. Gitu. Dulu di Jepang dulu begitu, ada cerita kawan saya sedang cerita itu, kan tingkat bunuh dirinya tinggi karena stresnya tinggi. Ternyata kaya itu tidak menjamin bahagia. Maju tidak menjamin bahagia. Kan negara maju. Tapi indeks kebahagiaannya belum tentu didapatkan maksimal. Bunuh dirinya banyak, Pak. Saya pernah lewat satu tempat itu yang tiap hari selalu ada 1 sampai 3 orang bunuh diri di situ.
Itu masih biasa Ustaz. Ada satu tempat X lah, saya tidak sebutkan ya, X. Itu tiap hari mayat bergeletak di mana aja. Sampai akhirnya wali kotanya punya ide, tapi ini nggak harus ditiru. Nyari solusi yang belum kedapati. Dibikin satu tempat di lokalisasi. Kalau mau bunuh diri di sini aja. Waktunya diatur. Jam 9 sampai jam 11, jam 2 sampai jam 3. Kalau lewat situ datang, tunda besok. Diatur. Ya. Ini kisah nyata. Satu kali ada orang kemudian pengen datang ke situ ketemu sama orang Islam. Mau kemana Pak? Bahasa kita lah, bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Ini kan belum. Belum. Ikut saya aja dulu. Takut terlambat nih. Bener. Takut terlambat. Nanti kalau Anda merasa rugi, saya ganti apapun itu. Akhirnya ikut. Begitu ikut dibawa ke masjid, ya Allah. Dibawa ke masjid. Itu cuman duduk tunggu di luar, sedang ada pengajian. Duduk, begitu masuk, duduk ketiduran. Tidur, selesai pengajian, dilihat lagi sama yang muslim ini. Kok enak banget tidurnya. Ya kan? Tidurnya mau dibangunin gak enak, sampai lewatlah batas bunuh diri itu. Karena lewat gak enak, dibangunkan, bangun katanya. Wah, bangun kan? Begitu bangun, minta maaf lah si muslim, saya minta maaf betul-betul karena melihat Anda begitu nikmat tidurnya, saya tidak mampu membangunkan Anda. Ini sudah lewat jam bunuh diri katanya. Tapi menariknya kata orang ini, nggak apa-apa. Ini tempat apa katanya? Tempat apa? Ini masjid. Kenapa? Saya itu ingin bunuh diri karena saya sudah berhari-hari nggak bisa tidur. Jadi dia menyimpulkan kalau bunuh diri itu udah mati, udah tidur aja. Gitu, saking nggak bisa tidurnya. Tapi kok bisa di tempat ini bisa tidur? Dia belum kenal jamaah Andor. Tidur. Maka diperkenalkanlah dengan masjid. Masjid. Masuk Islam Pak. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu cuman numpang istirahat samping masjid, masuk Islam. Asbabnya tidur. Tuh. Orang ketiduran masuk Islam, habis masuk Islam jadi rajin. Ada orang sudah muslim masuk masjid banyak tidurnya. Ya. Ayo bangun ya. Baik, itu satu. Jadi ternyata kenapa yang pertama rahmat? Karena Allah tuh maha tahu. Nggak ada di antara hidup kita yang nggak punya masalah. Pasti punya persoalan. Kalau sedang ditimpa persoalan, diuji, sabar dulu, kata Allah, terima dulu. Karena hakikat dari ujian itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan gak mungkin diuji kalau gak mampu. Gak mungkin. Kaidahnya kan jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau ada ibu sedang diuji masalah sekarang begitu berat, memang yang mampu cuma ibu, Bu. Saya gak mampu. Karena saya gak mampu, saya gak diuji. Maka berbahagialah ketika Allah lebih memilih ibu dibandingkan dengan saya. Sabar dulu. Dan hikmahnya apa? Ada nanti sesuatu yang besar di depan yang butuh kesabaran lebih. Kalau yang sekarang nggak lulus, ke depan itu sulit untuk dihadapi. Karena itulah ditingkatkan kualitas, terima dulu, tapi kan nggak usah lama-lama. Ya kan? Allah maha tahu itu. Jangan lama-lama, terima dulu, datanglah kemudian mohon solusi. Kemana datangnya? Masjid. Maka dari itulah ketika masuk, Anda mengatakan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Di antara itu minta solusi. Makanya ketika masuk merendah, sholat 2 rakaat, begitu sholat, mintalah sesuai kebutuhan Anda yang dirasakan pada saat itu. Itu fikihnya. Nah kalau nggak tahu fikihnya, nanti itu nggak kepake, sayang, peluang hilang. Padahal mungkin itu cara Allah untuk bisa mengabulkan apa yang kita mohon. Jelas? 1. 2, itu ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Namanya israf. Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Duhai hambaku, tuh masih disebut hamba. Siapa di antara kita di sini yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Boleh, silakan. Saya selesai pulang. Pasti setiap kita merasa itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang ingin taubat itu mencari tempat. Nah, tidak ada tempat yang paling ideal kecuali ke masjid. Kalaupun nggak ada orang, nggak apa-apa.
Datang masuk. Masuk Pak. Mungkin yang menghambat rezeki itu dosa. Yang menghambat perbuatan belum bisa jadi baik, dosa. Ya, mohon maaf, dengan berbagai jenisnya. Dengan berbagai jenisnya. Maka yang terbaik apa? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Ya. Ini kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada seorang hamba rajin salatnya. Ini sahih riwayatnya, sahih. Rajin salat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya, ketika malaikat itu mendapat informasi, ya aras tertuliskan. Ini termasuk bagian dari ahli neraka. Tapi salat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis, kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu. Ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, tiba kemudian si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan, kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan dengan cara yang Allahu a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan, kamu kok terus-terusan sholat, padahal belum tentu baik di mata Allah, belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arsy, itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arsy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen taubat, itu begitu dicintai dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu menunjukkan rahmat Allah. Hai hambaku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, kita jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid, mohon, minta salat 2 rakaat, minta kebaikan kepada Allah sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan, ya. Satu, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa yang begitu melimpah, ya. Dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan dunia sampai akhirat. Yang ketiga, semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan, kenyamanan, bukan cuma dunia, sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan Rahman, kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan Rahim. Itu kita baca setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, mohonlah kepada Allah satu dari 3 kemuliaan ini. Kalau ustadznya belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, ayo lekatkan di situ, optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, begitu Bapak Ibu mendapatkan 1 dari 3 itu, keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman alaihissalam ketika dipuji,
karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan, ya kan? Sebelum Songgoku dan Songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi, Nabi Sulaiman tuh betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi, fadlun. Itulah sebabnya kalau bisa jangan dulu keluar sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang Engkau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang Engkau tunjukkan lewat Rasulmu, saya lakukan. Ya Allah, Engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Engkau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini kecuali Engkau kabulkan apa yang aku mohonkan sesuai dengan janji yang Engkau tetapkan sebagai kemuliaan darimu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan darimu.